Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Ya, bagus. Ayo sebelum melakukan pelajaran, dipimpin berdoa dulu. Oli, dipimpin berdoa Oli. Mari teman-teman, sebelum pelajaran mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Selesai. Nah, sekarang kita hari ini akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial, ya, berpikir komputasional. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah ya. Semuanya sehat, bisa mengikuti pelajaran coding. Nah, sebelum melakukan pelajaran, agar semangat hari ini kita melakukan ice breaking, ya. Ice breaking ini apa? Kita tepuk. Tepuk apa, Pak? Tepuk cinta. Ayo berdiri semuanya. Sudah siap kita melakukan ice breaking? Siap. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Sekali lagi, tepuk cinta. cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Cinta semuanya. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, sekarang duduk kembali. Kita melanjutkan melihat video. Nah, kita lihat videonya. Nah, itu video tentang ulang tahun sekolahan. Ya, kita lihat bersama-sama. Nah, sudah kalian lihat videonya? Ya. Nah, terus apa saja hal yang harus disiapkan untuk kegiatan di video tersebut? Apa? Saya, Pak, Oh ya, Bilqis. Apa Bilqis? membuat undangan. Ya, membuat undangan. Terus apa lagi? Siapa lagi? Saya, Pak, Oh ya, Afika. Apa? memesan kue tar. Ya, memesan kue tar. Ya. Terus apa lagi? Saya, Pak, Oh ya, Devi. Apa Devi? mendekor ruangan. Mendekor ruangan. Ya, dari kegiatan video tersebut kita harus menyiapkan tempat undangan, mendekor ruangan. Ya. Nah, tujuan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini adalah kalian harus mampu mengetahui pengertian berpikir komputasional. Tujuan yang kedua adalah menjelaskan konsep dasar, bisa menjelaskan konsep dasar dekomposisi. Terus tujuan yang ketiga adalah apa? Mampu menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah sederhana secara berkelompok. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Apa itu berpikir komputasional? Ya, berpikir komputasional adalah, kamu lihat videonya. Kita lihat videonya bersama-sama. Berpikir komputasional, nah itu untuk menyelesaikan masalah dengan efisien. Nah, itu. Menggosok gigi, terus menjalankan mau berangkat sekolah. Kita sudah melakukan kan setiap hari? Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah
berproses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efisien dan efektif. Dalam ilmu komputer, proses ini dilakukan sebelum menulis program. Jadi sebelum menulis program itu kita harus melakukan prosesnya dulu. Berpikir komputasional bukan hanya tentang menggunakan komputer, tetapi tentang mengembangkan pola pikir untuk menyusun langkah penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien. Ya. Pentingnya berpikir komputasional. Yang pertama adalah membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur, terjadwal. Ya. Yang berikutnya, membantu menghemat waktu, terus membantu beradaptasi dengan teknologi. Yang terakhir, pentingnya berpikir komputasional itu adalah mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi. Itu. Sekarang prinsip-prinsip berpikir komputasional. Yang pertama adalah prinsip dekomposisi. Prinsip dekomposisi itu adalah memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola dan dipahami. Contohnya itu agenda pesta, ya, ulang tahun membutuhkan berbagai persiapan. Contoh tadi kita harus membuat undangan, memesan kue, itu kita bagi, ya, kita bagi dalam bagian-bagian kecil agar masalah cepat terselesaikan. Yang berikutnya adalah pattern apa itu? Pattern learning, ya, pattern learning. Pattern learning itu adalah pengenalan pola, mencari kesamaan, mengidentifikasi itu kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Contohnya ini kartu bergambar, papan tulis, ya. Terus prinsip yang terakhir itu adalah algoritma. Itu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contohnya apa? Membuat resep makanan. Nah, itu. Terus cara membuat merebus mie. Ya, itu adalah algoritma. Prinsip algoritma. Berikutnya, dekomposisi atau dekomposisi, pemecahan masalah. Itu proses memecahkan suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan lebih mudah. Itu adalah dekomposisi. Pemecahan masalah yang kedua dalam dunia pemrograman, ya, dan pengembangan teknologi. Itu dekomposisi digunakan untuk membagi program yang lebih besar menjadi program kecil yang bisa diuji dan dikembangkan secara terpisah. Jadi program yang gede bisa dijadikan kecil-kecil agar mudah. Dekomposisi, langkah-langkah dalam dekomposisi. Yang pertama adalah identifikasi masalah utama yang ingin diselesaikan. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya apa yang akan kita selesaikan, pemecahan masalahnya. Yang kedua, kita pisahkan masalahnya dulu, ya, kita pisahkan masalahnya dulu, dibagi dalam bagian-bagian kecil. Terus yang berikutnya,
fokus pada penyelesaian setiap bagian-bagian. Kita fokus. Setelah kita bagi, kita fokus ke bagian-bagiannya dulu. Cara menyelesaikan masalah. Setelah itu, gabungkan solusi dari setiap bagian untuk menyusun solusi utama. Nah, yang berikutnya adalah lakukan evaluasi. Kita lakukan evaluasi, ya, untuk memastikan setiap bagian sudah berfungsi dengan baik. Jadi kita evaluasi bagian-bagian kecil tadi, kita evaluasi, ya, ciri-cirinya dekomposisi yang baik. Nah, yang pertama adalah masalah dapat dipecahkan menjadi bagian yang logis. Yang kedua, ciri yang kedua adalah setiap bagian bisa diselesaikan secara terpisah. Jadi kita pisahkan, ya, tanpa bergantung sepenuhnya pada bagian. Jadi nggak usah bergantung. Terus ciri-ciri yang berikutnya yang terakhir, gabungkan dari setiap solusi bagian bisa membentuk sanksi yang utuh, ya. Itu ciri-ciri dekomposisi yang baik. Nah, contoh dekomposisi menyiapkan sarapan. Nah, sebelum menyiapkan sarapan, kita siapkan langkah-langkahnya dulu. Kita ambil alat masak. Setelah itu, siapkan bahannya, apa saja bahannya. Kalau bahannya sudah, baru kita masak telurnya dulu. Setelah itu, panggang rotinya. Yang terakhir, kalau sudah selesai, kita sajikan. Itu adalah contoh dekomposisi, menyiapkan sarapan. Nah, contoh berikutnya, kita menghias ruangan kelas. Kita bersihkan kelasnya dulu, nggak langsung kita hias, ya kan? Setelah kita bersihkan, kita membuat dekor. Kita buat dekorasinya seperti apa, kita bagi. Setelah itu menempelkan dekorasi, baru kita tempel-tempelkan. Setelah yang terakhir kita menyusun meja. Itu contoh dekomposisi menghias ruang kelas. Saatnya kita berkelompok. Nah, Pak Iwan akan membagikan lembar kerja, ya, lembar kerja pada kalian, ya. Kita bagi lembar kerjanya, nanti kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Kamu diskusikan, sudah mulai dikerjakan, kamu diskusikan, ya. Ya, diskusi dengan baik, semuanya saling berdiskusi. Sudah selesai? Sudah. Ayo, kalau sudah selesai, presentasikan ke depan kelompok 1. Siapa? Bilkis, maju ke depan, Bilkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilkis. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Judul membuat taman mini kelas. Ya, judulnya membuat taman mini kelas, ya. Langkah kerja yang dilakukan: 1. Perencanaan yang bertugas adhika. 2. Persiapan arah yang tahan yang bertugas dosi majelis zaki. 3. Membersihkan area yang bertugas Jasmine sama kami. 4. Penata buat tanaman yang bertugas Dewi. 5. Penanam yang bertugas semua siswa kelas 5. Penyiraman yang bertugas kita cakwat. Apakah ada yang tanya? Tidak. Nah, ini dari kelompok 1
membuat tanaman mini kelas. Langkah-langkah kecilnya tadi sudah disebutkan oleh Bilqis. Terus yang bertugas juga sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita tepuk tangan untuk Bilqis kelompok 1. Pak Isan mau tanya, apakah dekomposisi membantu menyelesaikan masalah? Saya Pak. Ya, JJ apa? Iya, sangat membantu karena lebih terstruktur, mudah dikerjakan, mudah kolaborasi dan mengurangi risiko kesalahan. Ya, ternyata dekomposisi itu membantu menyelesaikan masalah. Ya, sangat mudah, sangat membantu sekali. Ya, karena lebih terstruktur, lebih mudah dikerjakan, mudah kolaborasi dan mengurangi risiko kesalahan. Nah, dari pembelajaran ini ya Pak Iksan akan menyimpulkan tentang berpikir komputasional. Kesimpulannya adalah penerapan berpikir komputasional dapat ditemukan dalam berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari aktivitas sehari-hari, pemrograman, pengembangan teknologi hingga pengambilan keputusan. Berpikir komputasional tidak hanya untuk pemrograman saja, tapi membantu meningkatkan kemampuan berpikir logis dan analitis dalam menghadapi pengembangan tantangan sehari-hari. Manfaat dekomposisi membantu masalah lebih mudah, mampu kerja tim. Itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya. Apa masalah besar di rumah? Ya. Apa masalah besar di rumah yang bisa kamu pecahkan menjadi tugas-tugas kecil? Apa ayo? Saya Pak. Oh iya, ini apa nih? Bisa. Oh bisa, ya. Rumah kita bagi membersihkan ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan kamar mandi. Oh ya, berarti Ani bisa memecahkan masalah besar di rumahnya tentang apa tadi? Membersihkan seluruh rumah, ya kan? Nah, sekarang Pak Iksan akan memberikan tugas rumah buat kalian. Ya, kalian catat tugasnya. Sudah disiapkan? Kalian buat bagan dekomposisi kegiatan favorit di rumah. Ya, kalian buat bagan dekomposisi kegiatan favorit di rumah. Kita kumpulkan pertemuan berikutnya hari Senin, ya. Jangan lupa ya, dikerjakan tugasnya di rumah. Nah, tetap semangat belajar, terus belajar, jangan malas-malas belajar. Saya apresiasi hari ini kelompok 1, kelompok 2, diskusinya sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.